sesuatu yang terjadi setelah dirumuskan sebagai penyebab masalah nalarnya di situ. Mengapa kalian takut pada Marx? Mengapa kalian takut pada Marx? Artinya, mengapa kalian menghindar dari Marxisme? Right? Oke, coba ini bagian terakhir ya dalam 10 menit. Coba kita lihat kasusnya. Yang lain kamu bacain. Saya kasih kasus kayak ini. Ada kasus temukan 7 kesalahan nalar dalam berita ini. Coba baca cepat-cepat ya. Coba siapa yang suaranya bagus, coba tolong bacain supaya saya ingat juga kalimat saya. Diskusi 3, kasus ditemukan 7 kesalahan nalar dalam berita ini. Seorang mahasiswi tewas karena miras. Devi, seorang mahasiswi Ciawi, ditemukan tewas di kamar kosnya di pagi hari. Sebelum peristiwa itu, Devi terlihat pesta miras di sebuah kafe. Di samping ranjangnya masih tergeletak botol whisky kosong dan 2 tablet sildenafil, yaitu sejenis aphrodisiak. Sebagai aktivis kiri, Devi dikenal karena retorikanya, "Mengapa harus takut pada Marx? Seharusnya kalian takut pada Tuhan." Tingkat kematian akibat miras memang meningkat di Jawa Barat tahun ini. Dibanding Jawa Timur, 50 kasus, angka itu naik 20% di Jawa Barat. Itulah penting mengingat petuah orang tua, yaitu anak perempuan sebaiknya tidak menjadi aktivis, tetapi Devi telah pergi. Di status ponselnya hanya terbaca kalimat liris, "Life is immortal because it's life forever." Oke, saya buatkan kasus fiktif ini ya. Kalau Anda baca, enak bacanya kan. Oh, beritanya bagus. Tapi saya sembunyikan banyak fallacy. Saya sembunyikan, saya bilang ada banyak. Saya sembunyikan 7 kesalahan nalar. Coba Anda coba cari. 7. Tadi saya kasih contoh tadi ya. Nyari 3 ini ada 7 di situ. Waktu Anda baca itu, oh iya itu emang gila itu mas. Ini gara-gara aktivisnya nggak pernah bertukar segala macam, dia aktivis kiri, pro marxisme segala macam. Jadi saya gambarkan itu untuk menguji kemampuan kita bernalar yang terhalangi atau kita menganggap bahwa retorikanya bagus banget ini berita itu, ini berita dari sebuah koran digambarkan begitu secara dramatis, padahal di dalamnya itu banyak betul fallaciesnya, kesalahan. Oke, coba pelan-pelan siapa yang menemukan jenis, sebut aja itu nggak benar, nanti saya terangkan istilahnya apa, istilah gampang kita cari, tapi Anda lihat di mana sebetulnya ya kan logika kita mengatakan nah kok ada yang nggak benar di situ cara konstruksinya. Judulnya seorang mahasiswa tewas karena miras. Ya Pak, silakan. Ya, oke. Kalau menurut saya Pak, satu ya, pelan-pelan ya supaya kita bisa mungkin ya semuanya ya Pak ya. Ya, oke, nggak apa-apa. Kalau menurut saya Pak, terkait dengan kalimat anak perempuan sebaiknya tidak menjadi aktivis, itu ada kesalahan Pak, karena menurut saya aktivis itu kan bisa dilakukan oleh gender manapun. Kemudian juga tidak ada kaitannya antara dia seorang aktivis kiri dengan dia tewas meminum miras gitu. Lalu juga tidak ada kaitannya juga antara si aktivis ini minum miras karena dan yang menjadikan meningkatnya kasus kematian di Jawa Barat, karena faktor-faktor kematian itu ada beragam gitu Pak. Sekian. Yang lain kayak yes. Sesuatu yang mengganggu insting Anda sebagai orang yang berpikir. Ya. Yang sedikit mengganggu, lumayan mengganggu sih Pak. Dari judulnya adalah seorang mahasiswi tewas karena miras. Sedangkan pada kenyataannya di samping ranjangnya itu tidak hanya miras saja yang ditemukan, tetapi juga ada 2 tablet sildenafil seperti itu. Jadi
kematiannya sendiri pun belum ditentukan, pastinya karena miras atau karena obat. Yes. Lain yang ya nyirumnya tapi yang lebih telak. Bukan. This is a kind of political analysis. Ya, oke. Ya, oke. Ya Pak, izin menjawab Pak. Mungkin saya tidak menemukan ketujuhnya, cuman yang mengganggu pikiran saya berfokus pada judulnya Pak. Seorang mahasiswi tewas karena miras. Berarti di sini judulnya sudah menjudge bahwa miras ini yang menyebab kematian seorang mahasiswi tersebut. Padahal kalau dari sudut pandang saya yang menyebabkan kematian mahasiswi tersebut bukan mirasnya, tapi kelakuannya Pak. Iya, kelakuannya, perbuatannya sendiri yang menyebabkan dia itu tewas, Pak. Miras itu hanya sebagai apanya? Iya, objeknya, Pak. Dan juga dikaitkan lagi ya, yang menyebabkan tewasnya ya sudah ajal dari Tuhan, Pak. Itu saja. Jawabanmu pertama pembukaannya enak banget. Yes, mukanya udah enak. Dua kalimat berikutnya juga membatalkan kayak. Oke, nanti kita bahas ya. Oke, yang penting kasih poin dulu, oke? Izin berpendapat Pak. Pertama yang saya lihat di sini dari judul Pak, seorang mahasiswi tewas karena miras. Kemudian dari fakta yang disampaikan di berita ini tidak dapat disimpulkan bahwa mahasiswi tersebut tewas karena miras. Karena terlihat ada pesta, tidak ada hubungannya dia ikut pesta miras. Kemudian di samping ranjang tergeletak botol whisky. Tapi tidak ada fakta menunjukkan bahwa meninggal ini apakah karena overdosis mirasnya atau karena apa gitu Pak. Kemudian tidak ada sangkut pautnya antara seorang yang meninggal karena miras tersebut dengan tindakan dia sebagai aktivis. Jadi tidak ada korelasinya menurut saya. Selanjutnya juga ada masalah peningkatan kematian di Jawa Barat tahun ini. Kemudian pembandingnya adalah Jawa Timur. Mungkin lebih tepat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenapa harus Jawa Timur yang dijadikan pembanding di situ? Selanjutnya, kemudian melompat lagi terkait dengan petua orang tua anak tidak menjadi aktivis. Jadi jauh sekali antara hubungan antara miras tadi orang yang tewas, ada masih tewas, kemudian dengan sangkutan dengan aktivis. Oke, buat sementara saya kasih kamu B+. Tepuk tangan dong. B+. Ada lagi yang lebih tajam? Oke. Halo, Geo Wani. Main dengan dunia. Yang saya garis bawahi di sini Pak, sebenarnya ada tidak terkaitnya antara kasus ini dengan retorika yang sering dilontarkan oleh Devi gitu. Jadi agak kontradiksi apa yang dilakukan Devi sebagai manusia dengan retorika yang selalu digalakkannya, yaitu mengapa harus takut pada Karl Marx, seharusnya kalian takut pada Tuhan. Yang mana menurut saya Devi ini tidak mempresentasikan ketakutannya kepada Tuhan karena bertindak ceroboh dengan minum miras yang mengakibatkan kematian. Mungkin begitu. Oke, yang lain satu lagi terakhir ya. Izin menjawab Pak. Kalau saya fokus di jeda waktunya Pak. Jadi kan dia ditemukan tewas di kamar kosnya di pagi hari. Sebelum peristiwa itu Devi terlihat pesta miras di sebuah kafe. Ada jeda waktu di situ sebelum, jadi bisa aja sebenarnya Devi ini meninggal bisa aja bukan karena miras, dan bisa aja bukan miras dengan ada bukti whisky kosong ataupun 2 tablet sildenafil. Mungkin aja dia udah meninggal sebenarnya pas di kafe itu. Jadi soal jasadnya ditemukan di kamar kosnya itu tidak menjadi penentuan kalau lokus deliktinya di situ Pak. Teori konspirasi. Biasa nonton film ini. Oke, coba kita ulas ya sama-sama sambil kita belajar. Coba ini pertanyaannya. Seorang mahasiswi tewas karena miras. Ada kata karena, maka di situ ada kausalitas. Ya. Tapi, sebelum peristiwa itu, David terlihat
pesta miras sebelum peristiwa itu. Jadi di situ ada problem, seolah-olah yang terjadi setelah peristiwa itu ada penyebab dari peristiwa itu. Artinya post hoc ergo propter hoc. Sesuatu yang terjadi setelah dirumuskan sebagai penyebab. Nah, salah nalarnya di situ. Jadi si wartawan langsung memvonis bahwa iya, dia meninggal karena migas. Kenapa? Karena sebelumnya dia minum migas. Nggak ada hubungannya antara dia minum sebelumnya dan dia meninggal. Jadi hati-hati, kausalitas itu tidak mengasumsikan post hoc ergo propter hoc. Nanti bisa tulis sendiri ya. Oke. Coba kita lihat lebih lanjut. David terlihat pesta miras cukup api. Di samping raja masih terlihat botol whisky kosong dan 2 tablet sildenafil. Apa tuh sildenafil? Yes, afrodisiak. Apa tuh afrodisiak? Ya contohnya sildenafil. Jadi keterangan di situ tidak tuntas. Dia menerangkan sesuatu dengan sesuatu yang lebih tidak jelas lagi. Sildenafil, Anda tahu kalau Anda buka Google, Anda langsung tahu sildenafil itu adalah Viagra. Baik buat laki atau buat perempuan. Afrodisiak itu lebih rumit lagi menjelaskan. Itu semacam zat yang memungkinkan oksitosin kita bertambah, lalu dopamin kita juga bergerak ke arah amigdala kita. Jadi dia menerangkan sesuatu yang tidak jelas, yaitu apa namanya tadi, sildenafil, dengan sesuatu yang lebih tidak jelas lagi, afrodisiak. Kesalahan berpikir itu namanya ignotum per ignotius, menerangkan sesuatu yang tidak jelas dengan sesuatu yang lebih tidak jelas lagi. Ya. Itu di buku psikologi kemudian, tapi saya kasih contoh supaya coba kita lihat lagi apa lagi yang ada di sini. Sebagai aktivis kiri, David dikenal karena retorikanya. Mengapa harus takut pada Marx? Seharusnya kalian takut pada Tuhan. Anda lihat, ada 2 kata takut dipakai di sini, tapi dengan maksud yang berbeda. Retorika David itu menipu. Takut pada Tuhan artinya mengapa kalian takut pada Marx? Mengapa kalian takut pada Marx artinya mengapa kalian menghindar dari Marxisme? Right? Mengapa seharusnya kalian takut pada Tuhan? Artinya justru mendekat pada Tuhan. Jadi kata takut itu dipakai 2 kali dengan sensasi yang berbeda. Bunyinya sama, maksudnya lain. Dapat bunyi? Dapat? Oke. Lanjut ya. Nanti cari masalah ini supaya kalian belajar sendiri ya. Tingkat kematian akibat miras memang meningkat di Jawa Barat tahun ini. Buktinya apa? Dibanding Jawa Timur, 50 kasus, angka itu naik 20% di Jawa Barat. Berita itu seolah-olah mengatakan bahwa memang ada pandemi di Jawa Barat dengan membandingkan dengan Jawa Timur. Padahal dia pakai istilah tingkat kematian akibat meningkat di Jawa Barat tahun ini. Ya betul tadi. Mestinya dibandingkan dengan tahun sebelumnya, perbandingannya kacau. Kesalahan statistik, oke? Jadi hati-hati itu tipuan-tipuan itu. Itulah penting mengingat petua orang tua itu anak perempuan sebaiknya tidak menjadi aktivis. Petua orang tua mengandalkan sebuah otoritas di atas itu. Padahal dia jadi aktivis justru untuk membantu orang tuanya keluar dari kesulitan ekonomi. Sebagai aktivis kiri mengajukan perubahan undang-undang yang harusnya lebih bersifat sosialistis. Lihat. Jadi mengandalkan otoritas di atasnya. Itu jebakan logika yang biasa disebut jebakan falasis ad verecundiam. Cari ya, ad verecundiam. Berapa tuh? Selagi sih.
Tetapi David telah pergi. Di status ponselnya hanya terbaca kalimat miris. Life is immortal, because it is forever. Kalimat itu kemudian jadi status dari teman-teman David di Universitas Mahkamah Agung. Pertanyaannya, apakah David seorang Marxis? Nah, di sini dikatakan sebagai seorang Marxis. Aktivis kiri. Di status buku harian dia di WA Group, dia tulis begini: life is immortal because it lives forever. Kita tahu Marxis selalu berbasis pada filsafat materialistis, bukan pada spiritualitas. Jadi dari tulisannya di akhir hayatnya, dia sebetulnya bukan seorang Marxis, karena Marxis itu tidak percaya pada immortalitas. Dapat pun itu. Kan immortalitas artinya ada kehidupan spiritual. Marxisme berbasis pada kehidupan material. Dapat punya? Oke, udah berapa tuh? 6. Berapa? Yang terakhir, kalimat ini sendiri. Masuk akal nggak nih? Life is mortal because it lives forever. Kalau terjemahnya apa? Hidup itu abadi karena dia akan hidup selamanya. Ada maknanya nggak secara logis? Nggak ada maknanya. Abadi artinya hidup selamanya. Tetapi sebagai puisi, dia menggugah hati kita. Tapi sebagai pikiran, dia nggak ada isinya. Nah, life is immortal because it forever. Itu mengalami falasis yang namanya circulus indefiniendo. Hanya mengulang definisi ini. Oke, dapat pun itu. Oke, teman-teman, itu pas jam 12. Dan saya ingin supaya kalian aktifkan sendiri dalam percakapan, bikin WA group, supaya kita bisa ucapkan sekali lagi bahwa hakim yang berpikir memungkinkan kejahatan dikurangi. Nah, kemampuan berpikir itu yang juga ingin kita paksa anggota DPR, teman-teman partai itu supaya ada dalam suasana yang sama. Jadi sekali lagi, oke, itu yang mau saya terangkan. Anda pikir sendiri, setiap saat Anda punya program, tentukan apa intinya, substansinya apa itu. Jadi kendalikan keinginan untuk menghasilkan sensasi sebelum Anda ketahui substansinya. Saya telah menerangkan itu, dan kadang-kala ini pendekatan filosofi. Orang selalu menganggap bahwa kalau Pak Rocky menerangkan, dia akan membawa kalian tersesat. Tapi saya pastikan kalian memang akan tersesat di jalan yang benar.